يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ya. Begini, pertama penjelasan para ulama bahwa ini kan terkait dengan masalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala artinya loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin, ya. Dan al-bara, kita berlepas diri daripada kaum kufar dan musyrikin. Yang pertama bahwa para ulama menjelaskan loyalitas itu terbagi dua. Ada dia loyalitas yang bersifat duniawi, artinya bahwa kita ya berhubungan dengan orang-orang kafir karena memang harus kita lakukan karena ada faktor keterpaksaan dalam pengertian bahwa memang nggak bisa kita elakkan. Contoh, kita memiliki orang tua ya umpamanya yang tidak seakidah dengan kita katakan kafir. Apakah kita tidak bisa berbuat baik? Apakah kita tidak bisa patuh dan hormat kepadanya? Wajib kita berbuat baik dan patuh kepadanya walaupun dia kafir. Ya, tapi tentu dalam batasan-batasan yang ma'ruf saja begitu. Ketika diperintahkan yang dia ikut kembali kepada agamanya, tentu kita tidak mau dan tidak boleh patuh dalam masalah itu. Tapi kan kita lihat dari sisi duniawinya, dalam muamalah, dalam interaksinya ini kan harus berbuat baik kan. Seorang anak, walaupun memang ayahnya, ibunya ini adalah orang kafir. Atau sebaliknya juga, seorang suami umpama memiliki istri yang masih kafir, kan boleh kan. Seorang muslim menikahi ahli kitab. Ahli kitab Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, termasuk kafir dia ahli kitab itu, tapi kan masih dibolehkan. Tapi yang muslim kepada ahli kitab begitu kan. Nah, dia kan kafir, tapi kan tentu sehari-hari hubungannya sebelum dia masuk ke agama fitrahnya ini kan harus ada hubungan baik dari suami dan segala macam. Nah, yang ini tidak ada masalah sehingga dengan demikian kita katakan bahwa hal-hal yang seperti ini sifatnya itu dibolehkan walaupun dengan orang yang kafir. Yang kedua, loyalitas yang bersifat dengan agama. Artinya bahwa kita cinta kepada orang Nasrani umpamanya karena trinitasnya, karena akidahnya dan segala macamnya, atau orang-orang kafir yang lain, maka ini tidak dibenarkan. Artinya tidak dibenarkan cinta yang seperti ini. Nah, Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap di Saudi memberikan jawaban bahwa kalau memang ya terkait dengan masalah yang sifatnya duniawi sebagaimana kita katakan tadi, karena mungkin dia tetangga kita, karena mungkin teman kerja dan segala macam sehingga kita diundangnya. Padahal dia adalah orang kafir untuk menikahi, untuk untuk menghadiri pernikahannya. Maka kalau urusan-urusan seperti ini yang sifatnya duniawi, bukan dibangun atas keagamaan dan tidak ada unsur kita cinta yang ini biasa saja karena manusiawi gitu kan. Maka hal seperti ini menurut fatwa Lajnah Daimah tidak mengapa menghadiri jamuan makanan, menghadiri pernikahannya gitu. Jamuan makanan di tempat yang muslim maksudnya ya, ke restoran umpama diajak kita makan atau ke tempat rumah makan yang islami, bukan ke rumahnya karena ke rumah nanti kita takut adalah makanan yang tidak halal dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ketika kita diundang oleh orang kafir ya yang tidak seakidah dengan kita untuk menghadiri walimahannya, pesta pernikahan umpamanya, ini dibenarkan ya, ini dibolehkan, apalagi ini ditambah oleh fatwa Lajnah Daimah tadi, apalagi dengan kehadiran kita itu menjadi sarana untuk kita berdakwah kepadanya, akhirnya dia pun mau mengenal dan masuk ke dalam Islam.